Hujan dari siang hingga malam hari sejumlah wilayah di ibu kota banjir. Jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 133 orang. Lima belas orang tewas dalam bentrokan di penjara Latacunga di Ekuador Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam My News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Inilah My News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, aksi begal sadis kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelajar menjadi korban begal, bahkan salah satu korban terluka akibat dipanah oleh para pelaku. Daan Jaya Putra dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan akibat panah yang menancap di lengan kirinya. Daan bersama rekannya menjadi korban begal sekelompok pemuda di Jalan Daeng Tata, perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa Selasa sore. Kejadian berawal saat keduanya mengendarai motor menuju warung, namun di tengah jalan dihadang pelaku begal. Korban kehilangan telepon genggam dan dipanah oleh salah satu pelaku. Itu sekitar berapa banyak orang tadi pelakunya? Lumayan banyak, Kak. Puluhan begitu? Kurasa 10 ada. Lebih dari 10? Karena di depan ada, di belakang juga banyak sekali. Itu mereka naik motor semua? Terus Itu ada berapa orang yang kamu lihat bawa busur? yang bawa busur, yang kentar sekali mataku, 2 yang sebelah kanan sama sebelah kiriku. Korban yang pelajar SMK ini hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara petugas langsung memburu pelaku usai mendapat ciri-ciri mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 pelaku penganiayaan dengan senjata tajam terhadap pelajar SMP di Tambora 5, Jakarta Barat tertangkap. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa celurit besar dan motor. Empat pelaku pengeroyokan dengan senjata tajam kepada seorang pelajar berusia 14 tahun di Tambora 5, Jakarta Barat akhirnya tertangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita celurit besar yang digunakan pelaku untuk melukai korban yang berinisial DF. Dari keterangan polisi, para pelaku masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Mereka ditangkap di sekolahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Satu pelaku lain yang juga pelajar SMP bernama Apong masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Motif mereka melakukan penganiayaan karena sengaja mencari lawan untuk tawuran. Tersangka yang sudah kita amankan adalah saudara LH, RA, AFS, dan PS. Motifnya apa, Dan? Motifnya mencari lawan untuk tawuran. Hingga kini, DF yang terluka di bagian punggung masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Para pelaku terjerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri telepon genggam di Surabaya, Jawa Timur nekat menceburkan diri ke sungai ketika dikejar oleh massa. Massa yang emosi melempari pelaku dengan batu hingga terluka parah. Petugas gabungan bekerja keras mengevakuasi seorang pencuri telepon genggam yang nekat menceburkan diri ke sungai di kawasan Jalan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berinisial MK, 34 tahun, akhirnya berhasil diselamatkan dalam keadaan luka-luka akibat dilempari batu oleh warga yang emosi. Sebelumnya, pengangguran asal Bangkalan, Madura ini terpergok mencuri sebuah telepon genggam milik korban bernama Sebastian di sebuah kafe. Pelaku sempat dihakimi warga, namun lolos dan memilih meloncat ke sungai. Kita dihubungi ada kabar dari warga bahwa ada pelaku pencurian handphone yang dikejar massa kemudian lompat ke kali. Kita tindak lanjut segera datang ke TKP,
Karena posisinya kalinya sangat dalam sehingga kita minta bantuan dari pemadam tangganya yang tinggi. Kemudian alhamdulillah kita berhasil evakuasi dari kepungan massa. Selanjutnya karena pelaku ini luka di kepala karena lemparan-lemparan batu, selanjutnya kita bawa ke rumah sakit untuk berobat. Usai menjalani perawatan, pelaku ditahan di Polsek Tambak Sari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Nasib naas dialami Pasutri lanjut usia yang juga pengusaha kayu di Lebak, Banten. Keduanya ditemukan tewas mengenaskan dengan luka sekujur tubuh akibat senjata tajam di dalam rumah. Warga Kampung Nanggerang, Desa Horgazruk, Cipanas, Lebak, Banten dihebohkan dengan tewasnya Barnas, 60 tahun, dan istrinya Onah, 58 tahun di dalam rumah mereka. Pasutri yang juga dikenal pengusaha kayu ditemukan dengan kondisi mengenaskan penuh luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Keduanya diduga dihabisi pada malam hari dan baru ditemukan anak korban keesokan harinya. Diketahui kedua korban hanya tinggal berdua, sedangkan anak korban tinggal di luar kota. Tahu dari siapa tuh, Bang? Ada telepon, saya Bogor. Sampai saya pulang. Jam berapa, Bang? Dapat kabar? Masih tahunya jam 7:30. Polisi menyebut kedua korban selain pengusaha kayu juga membuka usaha warung di depan rumah. Saat ini bahwa dua korban membuka usaha warung, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang dibakar untuk melayani. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan menyebut tidak ada barang berharga korban yang hilang. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus pembunuhan yang terbilang sadis ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polres Tanah Karo mengamankan suami istri yang telah melakukan penyiksaan kepada keponakannya sendiri. Korban yang merupakan seorang balita berusia 4 tahun ini kritis dianiaya kedua pelaku. F, seorang balita berusia 4 tahun harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan, akibat dianiaya paman dan bibinya. F mengalami kritis akibat mendapat penganiayaan, mulai dari pukulan menggunakan kayu, disulut dengan api rokok, hingga direndam dalam kolam saat malam hari. Korban sendiri selama ini tinggal bersama tersangka setelah kedua orang tua korban bercerai. Kasus ini terbongkar setelah ada warga yang melaporkan perbuatan tersangka. Kekerasan ini dimulai kurang lebih sesuai pemeriksaan kami pada bulan Maret tahun 2022. Kekerasan pertama kali dialami oleh anak atau Paki ini dilakukan oleh bibinya yang berinisial PM. Ada perbuatan memukul, menampar, kemudian ini sesuai dengan hasil visum yang kita juga sudah dapatkan, mencubit, kemudian selain itu yang bersangkutan juga pernah memukul yang tersangka, memukul korban dengan barang bukti yang sudah kita sita juga. Kedua tersangka nantinya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hestriansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun. Mirisnya lagi, aksi bejat sang ayah ini dilakukan saat tengah berada di dalam pengaruh minuman keras. Seorang ayah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, tega memperkosa anak kandungnya sendiri di saat sedang mabuk. Pemerkosaan terjadi pada 12 September 2022 di sebuah kios toko di Jalan Pasanah, Pangkalan Bun. Korban diketahui hanya tinggal berdua dengan tersangka, lantaran sudah berpisah dengan istrinya. Korban disetubuhi pelaku sesaat setelah dijemput dari sekolah. Usai kejadian, korban langsung lari ke rumah tetangga dan mengadukan perbuatan sang ayah. Laporan pun langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Berdasar pengakuan korban, pelaku sudah 2 kali melakukan perbuatan bejatnya. Barang bukti 1 buah kaos lengan pendek dan 1 buah celana jeans pendek diamankan pihak kepolisian. Di mana pada saat itu tersangka dalam keadaan mabuk, pegang kemaluan korban, dan korban dicabuli dari luar celana dengan menggunakan jarum sebanyak 2 kali.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Kepolisian Resort Bengkulu membongkar praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Mirisnya, korban dan pelaku masih sama-sama berusia belasan tahun. Inilah detik-detik saat tim Buser Polres Bengkulu bersama unit perlindungan perempuan dan anak menggerebek sebuah hotel melati di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi online. Yang mengejutkan, prostitusi online ini dikendalikan oleh sejumlah remaja yang masih berusia belasan tahun, antara 15 hingga 18 tahun. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan dari salah satu orang tua yang melaporkan anak perempuan yang berusia 13 tahun tidak pulang ke rumah selama 1 minggu. Dari hasil penyelidikan, ternyata korban dibawa oleh pacarnya dan seorang teman perempuannya untuk menginap di hotel. Di hotel tersebutlah korban dijual kepada pria hidung belang. Polisi pun menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya pacar korban, 2 remaja wanita yang ikut menjual korban, dan seorang resepsionis hotel yang menerima keuntungan. Adapun modus operandi daripada keempat pelaku itu, yang pertama pelaku menjemput korban di rumahnya, kemudian membawa ke kamar 05 Hotel Oasis, kemudian menyetubuhi anak tersebut. Dari tindak prostitusi ini, para pelaku muncikari mendapat keuntungan Rp25.000 hingga Rp100.000. Polisi pun menjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 hingga 15 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Hendro Wirawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, banjir yang melanda kota Bandung merendam kantor pengadaan barang dan jasa Pemprov Jabar. Sementara di Cimahi, warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terjebak banjir. Rekaman video amatir memperlihatkan banjir meredam kantor pengadaan barang dan jasa hingga ketinggian 30 cm. Banjir akibat hujan lebat yang terus-menerus menerjang Bandung. Lokasi kantor berada lebih rendah daripada jalan hingga membuat air masuk ke dalam gedung. Akibatnya, seluruh barang dan dokumen penting Pemprov dievakuasi petugas. Banjir juga membuat pelayanan kantor dihentikan sementara. Jadi untuk banjir ini yang terjadi ya dengan apa? Jadi selama saya di sini berapa ya tadi? Selama saya di sini saya baru kali ini ya ada kejadian seperti ini. Dan menurut infonya, Pak sering infonya dia pernah ada ya kejadian? Dulu sebelum 2000 berapa kata Pak Tony sih? Sebelum direnovasi? Belum jadi. Oh ya sebelum ini juga katanya sudah pernah ada. Di Cimahi, sebuah mobil minibus terjebak banjir di bawah flyover Cimindi. Minibus ini mogok saat berupaya menerjang banjir dengan ketinggian 1 meter. Warga sekitar bekerja sama untuk mengevakuasi mobil. Banjir yang merendam kawasan Cimindi membuat arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju kota Bandung tak bisa dilalui kendaraan. Pengendara terpaksa memutar arah. Selain intensitas curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase yang buruk. Dari Bandung dan Cimahi, Ervan David, Yuwono, iNews melaporkan. Hujan deras di DKI Jakarta memicu banjir di sejumlah titik. Banjir diantaranya menggenangi sekitar tol Jor, TB Simatupang, dan permukiman Villa Mutiara Cilandak. Video dari pengguna jalan merekam banjir di luar tol Jor Cilandak, Jakarta Selatan. Banjir menyebabkan kendaraan yang melaju dari arah Pasar Minggu menuju Lebak Bulus hanya bisa dilintasi 2 lajur. Sejumlah petugas tol langsung mengatur arus lalu lintas. Menurut warga, genangan di lokasi disebabkan curah hujan yang tinggi dan sempitnya gorong-gorong. Nah, kalau banjirnya ini karena hujan, jadi hujannya deras. Jadi kalau untuk genangan airnya kan kita nggak tahu nih berasal dari mana. Kalau untuk lubangnya belum tahu apa sebabnya untuk bisa banjir. Kalau yang untuk salurannya bisa lihat nih, salurannya belum ada untuk pengeringan air. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat jalan dan perumahan Puri Mutiara Cilandak tergenang banjir. Ketinggian air mencapai setengah meter. Warga berharap segera dilakukan perbaikan drainase agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Akibat curah hujan tinggi, banjir merendam ruas tol Jakarta menuju BSD Tangerang Selatan. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan sejauh 2 km. Banjir mengakibatkan ruas tol Jakarta menuju Serpong kilometer 8 tak bisa dilewati kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan ada yang terjebak banjir dengan ketinggian 90 cm. Ruas tol Jakarta Serpong ini kerap dilanda banjir saat turun hujan akibat buruknya sistem drainase. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan untuk mengurai kemacetan. Banjir juga merendam permukiman komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter membuat warga harus dievakuasi dengan perahu karet. Akibat luapan Kali Mampang setelah Jakarta dilanda hujan lebat sejak siang. Meski rutin telah dilakukan pengerukan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun banjir kembali terjadi. Sementara itu di pemukiman Depsos, Kelurahan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, banjir setinggi 70 cm merendam jalanan dan permukiman warga. Banjir akibat meluapnya Kali Cipinang ini terjadi sejak sore hari dan membuat sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Banjir berdampak ke sekitar 250 kepala keluarga dari 2 RT.